Hai teman pemilih, kita berjumpa lagi dalam program KPU Sika Menyapa. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan teman pemilih semua, dan semoga teman pemilih semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, mau ingetin ke teman pemilih semua yang belum subscribe channel KPU Sika, ayo sekarang juga subscribe, jangan lupa. Terus juga jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Jempol like-nya mana? Like. Dan juga yang paling terakhir, jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan info terbaru terkait video-video kita yang menarik pastinya. Oke, terima kasih. Oke, untuk tema kali ini kita akan ngobrolin yang menarik pastinya, yaitu peran kelembagaan sekretariat. Nah, sudah hadir bersama kita saat ini, yaitu beliau merupakan sekretaris dari KPU Kabupaten Sika. Kita sambut bersama Bapak Aloysius Elis Darato atau akrab disapa Pak Elwis. Tepuk tangan. Baik Bapak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Selamat Ibu. pagi. Apa kabarnya Pak hari ini? Baik, kabarnya luar biasa. Baik, kabarnya luar biasa. Semangat ya Pak ya untuk menyapa teman pemilih semua nanti. Semangat. Semangat, mantap. Oke Bapak, sebelum kita obrolin tentang peran kelembagaan sekretariat, boleh Permata izin sedikit ya disclaimer ke teman pemilih semua Pak? Boleh Pak? Boleh, terima kasih Bapak. Baik, teman pemilih semua, kita mau disclaimer dulu untuk proses syuting hari ini. Yang pasti kita taat prokes ya, jaga jarak, physical distancing, juga sudah cuci tangan dengan sabun tadi, dan yang pasti Bapak dan saya sudah vaksin 2 kali. Betul ya Pak ya? Iya, saya sudah vaksin 2 kali. Mantap. Teman pemilih juga jangan lupa ya, vaksin 2 kali. Terima kasih. Baik teman pemilih, Bapak, kalau kita lihat dari tema kita kali ini, yaitu tentang peran kelembagaan sekretariat, yang pasti konteksnya dalam sekretariat KPU Kabupaten Sika ya Pak. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin ada nih yang Pak Sek ingin sampaikan ke teman pemilih semua terlebih dahulu. Teman pemilih, merujuk pada tema kita hari ini, Iya. perlu kita mengetahui terkait peraturan perundang-undangan atau regulasi yang mendasari pembentukan sekretariat KPU itu sendiri. Baik. Jadi untuk sekretariat KPU pertama kali disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana pada pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota mempunyai sekretariat. Nah, regulasi ini juga dalam perjalanannya mengalami perubahan seiring dengan pembentukan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu. Baik. Selanjutnya regulasi ini mengalami perbaikan kembali dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Dan terakhir sekali yang masih berlaku hingga saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Terkhusus sekretariat diatur di dalam pasal 9 ayat 3 dan ayat 4. Baik. Terlebih ayat 4 dia mengatur bahwa untuk pembentukan sekretariat diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau biasa disingkat dengan PKPU. Baik Bapak, lantas bagaimana dengan struktur sekretariat yang ada di KPU Kabupaten Sika nih Pak? Mungkin bisa bantu disampaikan ke teman pemilih semua. Nah, baik, terima kasih. Teman pemilih, jadi untuk sekretariat
KPU Mm-mm. itu diatur di dalam PKPU nomor 14 tahun 2020 yang mengatur tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Mm-mm. Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota. Baik. Teman pemilih, untuk Sekretariat KPU Kabupaten Sika Mm-mm. itu terdiri atas 1 orang pemimpin sekretariat Mm-mm. yang disebut dengan sekretaris. Sekretaris, baik. Kemudian ada 4 subbagian. Nah, di bawahnya itu ada 4 subbagian. Yang pertama subbagian keuangan, Ya. umum dan logistik. Mm-mm. Kemudian yang kedua subbagian teknis penyelenggaraan pemilu, Mm-mm. partisipasi dan hubungan masyarakat. Yang ketiga subbagian Mm-mm. perencanaan, data dan informasi. Terakhir subbagian yang keempat subbagian hukum dan sumber daya manusia. Masing-masing subbagian Mm-mm. dipimpin oleh 1 orang kepala subbagian. Mm-mm. Selanjutnya unsur staf Mm-mm. yang memiliki jabatan fungsional umum. Baik, Pak Elwis, berarti itu tadi ya untuk struktur sekretariat yang ada di KPU Kabupaten Sika. Benar ya, Pak ya? Ya, benar. Nah, Bapak, bagaimana dengan status personil yang ada di sekretariat KPU Kabupaten Sika sendiri, Pak? Terkait personil yang bekerja di sekretariat Mm-mm. itu direkrut dari PNS, Baik. pegawai negeri sipil, karena memang mengemban fungsi administrasi negara yang dalam menjalankan tugasnya Mm-mm. dibantu oleh beberapa tenaga pendukung Mm-mm. yang disebut dengan pegawai pemerintah non pegawai negeri atau disingkat PPNPN, yang mana sesuai kebutuhan. Oke, Nah, baik. saat ini di Sika ada 7 PPN. orang PPNPN. Baik, berarti itu tadi untuk status para personil yang ada di KPU Kabupaten Sika, terdiri dari para PNS dan juga para PPNPN. Betul ya, Pak ya? Betul. Baik. Baik, Bapak, berarti seperti apa nih, Pak, peran sekretariat KPU Kabupaten Sika dalam menyukseskan pemilu? Peran sekretariat KPU Sika dalam mensukseskan pemilu Mm-mm. itu secara fungsional Mm-mm. membantu komisioner Mm-mm. dalam mensukseskan kegiatan penyelenggaraan pemilu. Dan secara administrasi Mm-mm. dia bekerja dan bertanggung jawab kepada sekretaris KPU Provinsi NTT. Sehingga dapat dikatakan bahwa sekretariat KPU Sika Mm-mm. di bawah komando seorang sekretaris, di bawah komando sekretaris, Mm-mm. secara fungsi bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Sika Mm-mm. dalam memberikan dukungan teknis terkait pengelolaan keuangan, barang, dan sumber daya manusia. Baik, Bapak berarti bisa dibilang secara administratif KPU Kabupaten Sika sendiri bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi ya, Pak ya. Dan untuk secara fungsional KPU Kabupaten Sika bertanggung jawab langsung kepada Ketua KPU Kabupaten Sika. Gitu ya, Pak ya. Baik. Teman pemilih, Mm-mm. jadi dalam menyelenggarakan pemilu, Iya. komisioner bertindak pada ranah kebijakan. Oh, baik. Sedangkan untuk menjalankan kebijakan itu, Mm-mm. sekretariatlah yang wajib memberikan dukungan teknis berupa kepastian ketersediaan sumber daya manusia atau orang, Iya. administrasi, Iya. baik barang dan uang. Baik teman pemilih, jadi bisa dibilang ya bahwa KPU Kabupaten Sika, sekretariat khususnya memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan pemilu. Begitu ya Pak ya? Memang betul peranan sekretariat menjadi sangat strategis karena kebijakan komisioner harus diimplementasikan
dalam bentuk tindakan administrasi. Nah, malahan mengikuti perkembangan zaman, Kenapa tuh Pak? di tengah pandemi COVID, Iya. hari ini kita berada di suatu tataran yang disebut dengan blended learning. Blended learning. Blended learning. Jadi segala sesuatu tidak kita pelajari hanya secara manual, tetapi juga secara aplikasi gitu, dalam bentuk digital, atau Baik. yang dikenal juga dengan daring. Baik Bapak, mungkin bisa dibantu sampaikan lagi ke teman pemilih semua lebih detailnya nih Pak terkait peran Sekretariat KPU Kabupaten Sika sendiri. Ya, teman pemilih. Jadi terkait peran sekretariat itu sendiri, dia akan terbaca melalui peran yang terjabarkan di dalam 4 subbagian yang ada. Oke, baik. Jadi pertama subbagian keuangan umum dan logistik. Nah, di dalam subbagian ini melakukan atau fasilitasi untuk kebutuhan lembaga KPU Iya. terkait penyiapan segala sesuatu menyangkut keuangan. Di sana ada urusan gaji, honor, uang operasional, kegiatan pemilu, dan juga pengajuan sampai dengan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan itu sesuai dengan ketentuan APBN. Baik. Dilanjutkan juga dengan mengelola barang milik negara yang harus sesuai dengan ketentuan APBN. Baik. Juga mengatur urusan kebutuhan rumah tangga lembaga KPU. Kemudian juga memfasilitasi pengadaan barang dan jasa, termasuk logistik pemilu itu sendiri dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Teman pemilih, subbagian yang kedua itu subbagian teknis penyelenggaraan pemilihan umum, partisipasi dan hubungan masyarakat. Nah, subbagian ini menjadi sangat strategis dan merupakan jantung daripada KPU itu sendiri. Karena Kenapa tuh Pak? ya, karena dia memfasilitasi teknis penyelenggaraan pemilu yang mengurus hal administrasi yang berhubungan dengan penataan dapil, pencalonan peserta pemilu, kampanye peserta pemilu, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pemilu, dan terakhir penetapan hasil-hasil pemilu. Nah, teman pemilih, dari perkembangan regulasi terakhir, di subbagian ini juga mengurus hal administratif terkait pendaftaran partai politik peserta pemilu, kemudian dana kampanye peserta pemilu, dan verifikasi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Yang selama ini urusan-urusan ini berada di bawah subbagian hukum. Kemudian subbagian ini juga memfasilitasi komisioner KPU dalam hal kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi untuk meningkatkan derajat partisipasi masyarakat. Subbagian ini juga diberi peran lebih terkait pengelolaan informasi publik yang disebut dengan PPID. PPID. Apa tuh Pak PPID? Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Betul, mantap. Jadi untuk mendapatkan informasi pemilu, teman pemilih bisa menghubungi Sekretariat KPU atau melalui EPPID Baik. secara online. Online. Baik Bapak, ngomong-ngomong soal PPID, Permata boleh izin promosi ya Pak terkait EPPID kita? Oke, baik. Terima kasih Bapak. Jadi teman pemilih semua yang mau tahu info tentang kepemiluan ataupun kelembagaan Sekretariat KPU Kabupaten Sika bisa langsung akses EPPID kita di alamat sikakap.ppid.kpu.go.id atau alamatnya di bawah sini. Ya, terima kasih. Teman pemilih, selanjutnya subbagian yang ketiga yaitu perencanaan
data dan informasi. Subbagian ini berperan memfasilitasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran lembaga KPU. Baik. Juga subbagian ini berperan memfasilitasi pengelolaan data pemilih yang dikelola secara berkelanjutan setiap bulan sampai pada akhirnya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Teman pemilih, selanjutnya subbagian yang keempat yaitu subbagian hukum dan sumber daya manusia. Subbagian ini menyiapkan semua produk hukum berupa keputusan ketua maupun sekretaris yang dikeluarkan oleh lembaga KPU dan wajib diproses melalui subbagian ini. Nah, juga subbagian ini mengurus hal administratif terkait pendaftaran partai politik peserta pemilu, kemudian dana kampanye peserta pemilu dan verifikasi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Yang kemungkinan untuk pemilu 2024, tugas ini akan dialihkan ke subbagian teknis, penyelenggaraan pemilu dan partisipasi serta hubungan masyarakat. Dan sesuai nomenklatur yang terbaru dari PKPU nomor 14 tahun 2020, subbagian hukum ini juga diserahi tugas untuk pengelolaan sumber daya manusia. Baik. Sehingga pada pemilu 2024 nanti pengelolaan SDM pemilu akan difasilitasi oleh subbagian ini. Baik. Subbagian hukum Baik. dan SDM. Baik Bapak, sebelum kita closing sesi ini, mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan ke teman pemilih semua nih? Oh ya, baik, terima kasih. Jadi pesan kami untuk teman pemilih semuanya, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 kita menggunakan hak pilih kita dengan mendatangi TPS untuk melakukan pemilihan. Baik. Dan selanjutnya juga untuk lebih lengkapnya kepada teman pemilih baik perorangan maupun secara kelembagaan, segala sesuatu yang berkaitan dengan data administrasi kepemiluan tahun 2024 bisa menghubungi Sekretariat KPU SIKA. Baik. Kami siap melayani. Siap, mantap. Terima kasih Bapak. Ya Bapak, kita sudah di penghujung program KPU SIKA Menyapa nih Pak. Nggak terasa ya Pak ya, Bapak sudah menyapa teman pemilih semua. Perasaannya gimana Pak? Senang? Ya, senang. Keren Pak. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi untuk Pak Elwis untuk kesediaannya dan berkenan menyapa teman pemilih semua. Dan kita insya Allah ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Baik, siap. Dan teman pemilih semua juga terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Oke Bapak, boleh sama-sama kita ajak teman pemilih untuk terus menyaksikan KPU SIKA Menyapa. Yeay, sampai jumpa. Bapak tos dulu, terima kasih.